Anda kembali dalam Tech Conference 2021 dengan tema yang kami usung adalah Future 5G Global Connectivity, Cloud Computing, and Internet of Things. Seperti yang saya sudah sebutkan di segmen yang sebelumnya, selanjutnya kita akan masuk dalam sesi Q&A. Masih bersama Edward Sanusi, Chief Technology and Product Officer PT Linknet Tbk. Dan Pak Edward, ini langsung saja kita bahas pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk melalui microsite kita. Menarik-menarik pertanyaannya dan cukup banyak pertanyaan yang sudah diberikan. Yang pertama, atas nama Afifa Aziza dari Bekasi, pertanyaannya adalah terkait dengan banyaknya work from home dan sekolah daring, otomatis pengguna internet di rumahan lebih banyak. Terobosan apa saja nih yang konkret untuk pelanggan supaya Linknet bisa bersaing dengan platform penyedia internet lainnya? Menarik sekali pertanyaannya Pak Edward, silakan. Iya. Ya, terima kasih pertanyaannya Bu Aziza. Memang saat ini memang yang seperti tadi saya kemukakan ya, bahwa kita itu menghadapi customer behavior yang baru Pak, sejak masa pandemi ini ya. Jadi, nah strategi apa yang kita lakukan adalah kita lihat behavior ini berubahnya apa gitu ya. Yang kita lihat utama sih jelas nomor satu adalah tuntutan akan internet itu sekarang lebih tinggi Pak. Jadi kalau dulu itu kan orang banyak lihat, mungkin tadi saya sebutkan video pun YouTube gitu ya. YouTube itu kan ada buffering Pak, jadi artinya ada dia save dulu. Jadi kalau koneksi mati 1-2 detik itu nggak kerasa gitu, karena tetap bisa lanjutin ya. Tapi begitu kita bilang kita work from home, Zoom gitu ya, itu kan mati 1-2 detik kerasa Pak. Tiba-tiba nggak kedengeran suaranya gitu kan. Jadi satu adalah memang kualitas yang dituntut dari pelanggan itu berbeda. Jadi strategi kami yang pertama jelas, ini juga PR untuk meningkatkan kualitas ya. Jadi kita mesti ibaratnya yang dulu kondisi network itu misalnya standarnya adalah misalnya 90 gitu ya, kita anggap cukup. Sekarang ini nggak bisa, ini udah 95 gitu. Jadi di sini tentu saja ada PR buat meningkatkan kualitas jaringan satu. Nah yang kedua yang kita lihat yang tadi saya sebutkan soal home connection sih Pak. Karena di rumah itu kita nggak bisa lagi beranggapan operator itu berhenti di modem, wifi 1 udah selesai. Karena sekarang orang kerja di seluruh penjuru rumah ya. Jadi kadang-kadang ada yang di apa, nah ini yang kita lakukan ya. Jadi kita berusaha attack this problem dengan cara yang tadi penyediaan jasa apa, super wifi tadi. Yang tujuannya kita pengen agar pelanggan itu benar-benar bisa menjangkau seluruh rumah gitu. Karena suka nggak suka ya anak kan kerja di satu kamar yang ini, kamar yang sama. itu mungkin jawaban ininya ya. Pak Edward, kan kalau kita lihat ini menarik sekali dari presentasi Anda di segmen sebelumnya, Anda mengatakan ada perubahan tren yang awalnya memang provider untuk koneksi dan juga internet itu kebanyakan untuk wilayah bisnis, sekarang berubah begitu ke wilayah perumahan dan juga pasarnya Anda katakan tadi ada di angka 2,8 juta pelanggan di rumah begitu. Nah, ini tantangannya kan tadi Anda sempat katakan adalah untuk membangun infrastruktur sampai ke rumah mereka semua. Nah, hingga saat ini terkait dengan tantangan infrastruktur tersebut, apa yang sudah dijalankan oleh Linknet sendiri? Apakah sudah ada langkah-langkah strategis begitu? Ya, memang saat ini dari sisi apa istilahnya strategi pengembangan bisnis kami, memang kita ada satu komitmen yang ingin selalu mengembangkan jaringan kami ya Pak ya. Saat ini kita kan baru cover sekitar 2,8 juta rumah. Kita pengennya sih setiap tahun itu kita bisa growth, let's say at least berapa ya 7-10% lah dari jaringan kami. Jadi sekitar kalau translate mungkin sekitar 150 sampai 250 ribu gitu. Dan makin besar kan persentasenya makin tinggi ya mesti kita tambahkan gitu ya. Jadi strategi pertama adalah itu. Yang kedua memang seperti tadi saya sebutkan bahwa tantangan utama adalah bagaimana cara membangun dengan efisien. Karena kami juga ingin bandwidth tinggi broadband ini terjangkau ya. Jadi otomatis kami juga mesti cari cara supaya cost per sambungan itu lebih murah gitu. Nah ini tentu saja tim kami di jaringan itu berusaha sekali buat lihat desain-desain yang lebih optimal gitu ya, kabelnya supaya lebih pendek atau ya ibaratnya supaya benar-benar kita bisa kasih bandwidth itu harganya memang sesuai gitu ya. Tapi sepertinya yang diberikan oleh Linknet ini tidak hanya bandwidth saja tapi ada inovasi di dalamnya begitu ya. Ya kita pengen ke sana Pak, karena intinya internet digunakan untuk sesuatu ya, bukan sekedar internet. Baik Pak Edward, kita dapat pertanyaan lagi, ini langsung dari pemirsa CNBC yang saat ini sudah menonton, dari Yelmi dari wilayah Jakarta. Pertanyaannya adalah apakah Linknet akan bekerja sama dengan content creator untuk memasarkan paket internet yang lebih affordable untuk kreator sendiri? Ya memang saat ini ya terima kasih ya Pak Yelmi ininya pertanyaannya, pertanyaan yang bagus nih sebenarnya ya, karena memang Linknet punya kepentingan juga dari konten ya. Jadi tim kami di konten ini benar-benar
boleh dibilang menurut saya salah satu key juga ya, key unit buat LinkNet gitu, karena mereka memang secara aktif selalu cari konten baru dan bukan cuma video gitu ya. Dan tentu saja kami amat sangat punya partnership ya dengan berbagai konten provider gitu ya yang bisa penyedia konten ini. Dan untuk kayak apakah bisa misalnya seperti yang punya konten ini bisa dapat ya special deal buat dapat bandwidth yang lebih murah segala macam, tentu ini open kalau buat kita. Karena kita punya skema B2B itu kan tergantung juga dari sistem kerjasamanya ya, jadi kita cukup fleksibel untuk itu. Jadi kita welcome Pak kalau memang ada content creator yang ingin Sangat kerjasama. welcome, dan ini berita baik tentunya untuk Pak Yelmi sendiri nanti ya. Oke, kita beralih ke pertanyaan yang selanjutnya dari Aninda Puri. Pertanyaannya adalah, Dear Pak Edward, apakah LinkNet memberikan batasan FUP pada setiap pelanggan FTTH dikarenakan saat ini sangat besar penggunaan bandwidth-nya? Ya. Ya memang ini pertanyaan yang sering kita dapat ya, bukan hanya dari pemirsa tapi juga dari customer kita gitu ya, apa kita melakukan ini ya. Seperti tadi saya sebutkan sih, sebenarnya di LinkNet kami benar-benar pengennya ngasih itu adalah unlimited sih Pak. Jadi kita sengaja tahun ini tuh bikin campaign untuk itu ya, kita educate pelanggan kita juga bahwa kita memang beneran tanpa batas gitu. Kita tidak melakukan pembatasan gitu, karena menurut saya ya mereka pada saat subscribe tentu aja ya berharap bisa digunakan maksimal ya, all you can eat gitu ya kalau istilahnya, kalau nggak mau ada batas gitu ya, bahwa dibatasin hanya berapa piring gitu kan, itu kan susah gitu ya buat kita juga. Kita pengennya sebenarnya itu sih Pak. Jadi pada saat itu juga yang mendasari kalau kita melakukan capacity planning, kita juga pikirin itu sih Pak. Jadi ibaratnya kita pikirin gimana caranya supaya kalau pelanggannya meledak itu juga kita nggak bandwidth kita itu bisa tetap cover gitu ya. Kita akan pada saat network planning kita selalu antisipasi bahwa kita itu sudah melakukan beneran tanpa batas gitu. Baik, ini kalau kita lihat tentunya dari LinkNet sendiri yang awalnya memberikan koneksi-koneksi yang juga dikatakan koneksi cepat untuk para pengguna dan juga pengguna bisnis, saat ini kan juga sudah mengcover Internet of Things dan sepertinya akan ke everything nih Pak. Gaya hidup juga seperti itu. Tadi di presentasi Anda mengatakan bahwa game industry sendiri ini sudah digarap. Nah ini terkait dengan game industry sendiri sudah sejauh apa sebenarnya? Karena tentunya banyak sekali ini para pemirsa kita yang demen dengan e-sport sendiri ini melihat dan juga ingin mengetahui terkait dengan perkembangan dari game industry. Ya, ya memang game ini industri yang memang on the rise ya kalau menurut saya. Jadi satu memang bahkan kalau boleh saya bilang sih, buat saya pribadi spending saya di digital itu kebanyakan beliin game buat anak gitu. Jadi ini adalah pasar yang menjanjikan menurut saya. Memang buat kerjasama apa sih antara game dengan operator ini terus terang kita masih cari bentuk sih. Ya, artinya kita punya partnership misalnya dengan salah satu game provider gitu ya, kita punya namanya produk game expert gitu. Itu kita berusaha memberikan bahwa yang langganan game expert itu satu bisa dapat latensi lebih rendah daripada umumnya, dan yang kedua kita ngasih mereka voucher game. Cuman kan kita nggak pernah tahu Pak di sana itu sukanya game apa gitu ya. Karena game kan banyak sekali gitu. Nah ini memang yang masih masih kita juga gali sih, gimana cara yang efektif buat kerjasama dengan para game community ini gitu. Berarti game community dan juga untuk LinkNet sendiri ini masih terbuka begitu ya peluangnya untuk kerjasama ke depannya. Makanya kita juga mikir ya kenapa kita buka sendiri aja buat game turnamennya segala macam, buat ke arah sana sih, buat menstimulasi kerjasama dengan para game developer di Indonesia. Baik, Pak Edward, kita beralih lagi ke pertanyaan yang sudah diberikan oleh para pemirsa CNBC. Ini dari Pandu Bagus dari Jakarta. Pertanyaannya adalah bagaimana inovasi dan strategi dari First Media sendiri terhadap infrastruktur perkabelan sehingga dapat bersaing di era 5G saat ini? Ya memang 5G ini memang fenomena yang amat sangat besar ya. Bahkan udah pasti ini akan menjadi satu standar industri telekomunikasi. Nah cuman memang kalau menurut saya sih 5G ini bedanya sama kabel apa sih gitu ya. Sebenarnya kalau buat customer pada dasarnya akhirnya itu nggak ada bedanya sih, karena mau datang dari 5G maupun dari kabel, selama mereka dapat internet yang cepat itu ya nggak masalah gitu ya. Dan menurut saya secara arsitektur juga 5G ini memang akan membutuhkan juga, ibaratnya gini Pak, kalau misalnya ada 1.000 orang langganan 5G di satu area gitu ya, masing-masing consume katakanlah 1 giga gitu kan, berarti ke belakang ada 1.000 giga ya yang mesti dialirkan. Betul. Dan itu pasti menurut saya sih suka nggak suka agregasi ini akan berupa kabel gitu di belakangnya ya. Jadi memang artinya apa? Artinya sebenarnya gabungan antara fiber dengan 5G ini
tidak terhindarkan sih. Jadi kita nggak bisa ngomong bahwa pasti teknologinya hanya 5G. 5G is one segment, tapi di belakang itu kabel gitu. Dan buat kami juga sama, kami penyedia kabel, tapi di ujungnya kan WiFi Pak, wireless juga gitu. Jadi buat saya sih ini sebenarnya arsitektur teknologi ini mau nggak mau mesti mengcombine dua-duanya gitu. Jadi pasti Linknet sebagai operator dari kabel, kita pasti punya peran dalam mengembangkan 5G gitu. Karena BTS masih terhubung dengan fiber. Betul. Dan itu kami bisa main ke arah sana gitu, karena kami udah punya kabel cukup besar footprintnya di area-area kota besar di Indonesia. Luas sekali berarti kita kalau ingin melihat proyeksi pengembangan ke depannya begitu ya. 2021 ini berarti masih bisa kita katakan awal begitu ya? Masih awal. Ini awal kan baru ya, juga uji coba ya, 3 operator. Baik Pak Edward, menarik sekali. Dan tentunya kita masih akan melanjutkan diskusi ini usai jeda Pak Edward. Dan kembali kami ingatkan kepada para pemirsa untuk mengirimkan pertanyaan ke nomor WhatsApp 0812 1299 0001 karena 8 orang penanya yang beruntung berkesempatan mendapatkan e-vouchers nilai total 3 juta rupiah dari Ultra Voucher. Tech Conference 2021 akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga di Play Store untuk terus mengikuti informasi dan berita terkini terkait ekonomi dan juga bisnis.